Akun reguler di GoFood sekarang makin hancur ya, apalagi semenjak adanya jarak dekat mitra Gojek. Nah, ini tarif sebelumnya itu dari jarak 0 sampai 4 kilometer kita dapat 10.400 dan sekarang jarak 0 sampai 2 kilometer kita hanya dapat 8.800. Jadi kalau jaraknya 2 kilometer sampai 4 kilometer barulah kita dapat 10.400. Mulai 3 Juni tahun 2024, argo yang kita dapat biasanya 9.000, sekarang bersihnya hanya dapat 7.200 rupiah. Ini berlaku di kota Solo ya teman-teman, bayangin. Nah, ini juga contoh lagi yang dimana ada di Jakarta, GoFood kita hanya dapat 6.800 rupiah. Kita namanya kerja sekarang, sistemnya udah kayak kerja rodi. Dan ini juga harusnya di jarak 2 kilo lebih kita benar-benar harus dapat nih 10.400. Tapi kenapa masih 8.800? Nah, jarak kilometer sekarang banyak yang dipangkas. Jadi saran saya pertahankan di akun reguler. Jangan terburu-buru kalau mau daftar menjadi mitra jarak dekat atau mitra Gojek. Karena kalau sudah daftar, akunnya sudah jadi, susah lagi buat balik ke akun reguler. Bayangin teman-teman, kita renungkan bersama. Mungkin kita nggak sadar, tarif semakin itu benar-benar turun. Apa kita harus tetap bertahan, sedangkan Pertalite sudah dihapus di beberapa kota? Nah, gimana nih pendapat teman-teman semua ketika tarif GoFood sudah turun lagi berlaku di bulan ini ya teman-teman, lebih tepatnya di tanggal 3 Juni tahun 2024. Ini udah muncul di beberapa kota, salah satunya ada di kota Solo. Kita bisa cek. Nah, dari argo sekian atau dari 8.800 turun menjadi 7.200. Bayangin, dan ini juga sudah terjadi di kota Jabodetabek yang mungkin biasa kita dapat 10.400 atau 8.800 turun menjadi 6.800. Bayangin, turunnya 2.000 rupiah. Di video ini yang dimana salah satunya adalah argo benar-benar turun, berlaku mungkin akan kedepannya bisa terjadi di semua kota. Nah, ini saya hanya ngasih masukan kepada rekan-rekan semua yang mungkin saya tegaskan lagi, dunia online sudah tidak baik-baik saja. Apalagi perubahan sistem udah dirubah dari tahun ini. Salah satunya ini teman-teman, sistem prioritas diganti dengan terdekat. Walaupun prioritas masih ada, tapi nggak 100%. Nah, tertera hanya 80 sekian persen. Sisanya jarak dekat. Nah, bisa juga akan terjadi 50%, 50%. Yang dimana di beberapa bulan yang lalu itu pernah terjadi apa coba? Yang dulunya pernah terjadi prioritas dihilangkan diganti dengan jarak dekat. Dulu pernah terjadi, cuman waktunya itu tidak lama, hanya bertahan beberapa bulan karena banyak driver yang demo. Nah, untuk sekarang ini, kalau dulu memang sempat demo, cuman nggak ada pendaftaran driver baru. Nah, untuk sekarang ini pendaftaran driver baru itu dibuka lebar-lebar. Makanya nih persaingan semakin ketat, apalagi nggak cuma satu aplikasi yang turun di lapangan. Ada Grab, terus ada InDriver, ada Maxim, ada Shopee, Food, ya kan? Nah, ini benar-benar bisa menjadi pelajaran buat kita sendiri maupun aplikasi atau aplikatornya. Nah, di sini juga saya akan ngasih tambahan sedikit yang dimana mungkin teman-teman masih bertahan di dunia online, silahkan. Saya pun juga masih bertahan teman-teman, cuman sudah nggak jadi saya putuskan buat fokus. Sekarang benar-benar sudah saya putuskan buat sampingan. Pentingnya kita keluar dari zona nyaman. Ingat, bonus sudah tidak ada. Pengeluaran kita menjadi driver itu banyak banget. Salah satunya, ingat ya teman-teman, modal kita benar-benar dari diri sendiri.
Pertama, motor, handphone, paket data, pulsa. Kalau kita benar-benar urgent, pasti pulsa juga cepat habis. Apalagi kalau kita tidak menggunakan paket swadaya, lebih boros lagi pulsanya. Ingat ya teman-teman, perawatan motor juga kita benar-benar luar biasa. Ditambah lagi sistem prioritas sudah berkurang. Nah, kita nggak tahu bertahannya sampai kapan kalau sistemnya seperti ini. Kalau dulu memang sempat terjadi yang dimana prioritas dihilangkan walaupun sejenak atau sebentar. Bertahan itu cuma berapa bulan, habis itu karena ada di demo, jadi balik lagi ke sistem prioritas. Tapi ingat, sekarang itu pembukaan driver baru itu banyak banget. Makanya nih, buat teman-teman semua yang mungkin nggak tahu dan mungkin kaget, yang gacor mah masih ada, cuman nggak semuanya itu gacor. Yang lebih parah itu anyepnya, saking banyak anyepnya pada mengeluh di grup sosmed maupun di Facebook, IG, dan yang lainnya. Saya kadang nyurvei di lapangan, bener-bener nih di area Kebumen saja teman-teman, ada yang bener-bener on dari pagi sampai sore cuma dapat 1, kadang baru 2, mentok-mentok 3. Nah, ini memang bener-bener persaingan semakin ketat, yang dimana mungkin kita nggak tahu dan kita tidak menyadari bahwasanya ketika ada tarif turun, entah itu aplikasi lain, Gojek akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kok bisa? Karena ini persaingan bisnis. Kalau dia nggak, dari Gojek nggak ikut menurunkan, ya wassalam. Dari customer juga akan berpaling, nyari yang salah satunya lebih murah. Ingat ya teman-teman, kita sebagai driver, cobalah berpikir sejenak. Gimana kalau kita sebagai konsumen atau customer, salah satunya pasti kita nyari argo terendah atau banyak promonya ya kan. Nah misalkan kita lihat di Shopee, oh promonya banyak. Ketika kita cek di Gojek atau di Grab, wah kok promonya nggak ada. Akhirnya pesan ke Shopee Food. Nah itu salah satu contoh yang dimana sekarang benar-benar luar biasa persaingannya. Nah mungkin teman-teman juga akan kaget karena apa? Sistemnya udah diobrak-abrik dari tahun ini. Kita nggak tahu teman-teman perkembangannya akan seperti apa untuk kedepannya. Cuman saran saya kepada teman-teman semua yang menonton video ini, tolong kalau sayang di dunia online, jangan hanya ngandelin satu aplikasi. Berat kalau sekarang ini. Ingat, bonus sudah tidak ada untuk sekarang ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Ya intinya udah bener-bener pahit ya. Nah mungkin itu info yang saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Saya cuma berpesan buat teman-teman semua yang fokus di dunia online, jangan ngandelin yang namanya satu akun. Itulah info yang saya sampaikan. Salam satu aspal, tetap semangat.